Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman petani sawit dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas tentang pupuk urea. Ada sisi lain negatif dari pupuk urea, itu yang akan kita bahas. Namun perlu diketahui, pupuk urea merupakan pupuk yang paling populer di tanah air, pupuk yang paling termasyhur di kalangan para petani. Kenapa demikian? Karena memang manfaat dari pupuk urea ini sudah teruji dan terbukti. Cepat sekali reaksinya bagi tanaman kita. Nah, hal inilah membuat kepercayaan masyarakat kepada pupuk urea. Sehingga pupuk urea jadi pupuk yang paling terkenal. Bahkan dalam mata dunia, Indonesia mendapat 5 besar produsen pupuk urea tersebut. Namun ada sisi negatif yang lain dari pupuk urea ini. Itu yang akan kita bahas. Pupuk urea mengandung nitrogen sebanyak 46%. Kegunaan dari nitrogen ini adalah untuk merangsang pertumbuhan tanaman kita, untuk merangsang pertumbuhan hijau daun, batang, dan cabang-cabang dari tumbuhan tersebut. Jadi fokus terbesar dari nitrogen ini adalah untuk vegetatif si tanaman. Itulah fungsi daripada pupuk nitrogen atau pupuk urea. Kemudian, di dalam pupuk urea, selain mengandung nitrogen 46%, terdapat juga amonia sebesar 54%. Yang dimana amonia ini fungsinya sendiri untuk mengikat butiran-butiran halus yang ada di pupuk urea tersebut, supaya bisa seperti yang kita lihat, supaya bisa menjadi butiran-butiran kecil, halus, mengkilat. Itulah fungsi daripada amonia itu sendiri. Karena pupuk urea ini kan terbuat dari udara, dari gas alam, air dan udara. Kemudian dikompres dan menjadilah butiran-butiran kecil seperti yang kita saksikan. Supaya bisa mengikat menjadi butiran-butiran kecil tersebut, maka dicampurlah dengan amoniak. Itulah tugas daripada amoniak, untuk membentuk butiran-butiran halus mengkristal. Sedangkan andilnya bagi tanaman tidak ada, teman-teman. Bahkan amoniak itu sendiri nih, apabila digunakan secara terus-menerus dan tidak terurai baik di dalam tanah, maka dia dapat menurunkan pH tanah. Tanah akan menjadi masam. Kalau tanah sudah masam, maka yang terjadi adalah biota tanah mati, mikroorganisme mati. Maka yang terjadi, tidak ada yang mensuplai makanan tumbuhan kita tersebut. Itulah salah satu dampak dari pupuk urea tersebut. Amoniaknya ini yang dapat menurunkan pH tanah, membuat biota tanah mati. Kemudian para aktivis lingkungan menyebutkan penguapan dari amonia ini dapat membuat pemanasan global. Coba kita hitung. Memang masuk akal sih. Dari 7 juta hektar lahan pertanian di Indonesia, kalau semuanya ini memakai pupuk urea dan penguapan dari pupuk urea ini serentak, maka yang terjadi, coba Anda bayangkan, lahan 7 juta hektar menguap sekaligus, maka memang masuk akal bisa menjadi penyebab pemanasan global. Bahkan pemakaian pupuk urea ini tidak hanya bangsa Indonesia saja, luar negeri pun banyak yang memakai pupuk urea. Itu sisi negatifnya. Namun teman-teman, masalah amonia pupuk urea ini bisa kita atasi dengan mengimbangi pemakaian kapur pertanian atau kapur dolomit, supaya pH tanah tersebut tidak terjadi masam. Maka pemakaian urea ini perlu diimbangi dengan pemakaian kapur pertanian atau dolomit, supaya tanah itu tetap subur dan mikroorganisme tetap mampu beraktivitas seperti biasa di dalam tanah tersebut. Itulah solusi dari saya dan mengupas sedikit sisi negatif tentang pupuk urea. Jika teman-teman ada informasi lain, silahkan komentar di bawah supaya teman-teman petani kita yang lain dapat wawasan mengenai pupuk urea ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.